Ternyata hanya dalam waktu 50 tahunan saja, Wali Songo berhasil merubah masyarakat Jawa menjadi mayoritas Muslim. Bukan hanya itu saja, utusan Turki Utsmani ini juga benar-benar memikat hati masyarakat Jawa sampai sekarang ini. Nah, kali ini kita akan kupas cerita suksesnya dakwah Wali Songo di tanah Jawa yang berhasil merubah rakyat Jawa menjadi mayoritas Muslim. Oke, sebelum lanjut videonya, yang belum subscribe silahkan subscribe channel Ozan Java. Cerita kesuksesan dakwah Wali Songo tentu tidak terlepas dari strategi dan metode dakwah yang dipergunakan dalam aktivitas dakwah. Selain strategi, mereka juga mampu merumuskan garis-garis besar perjuangan dakwah yang harus dilaksanakan secara taktis. Mereka juga dibekali kemampuan teknis metode dakwah di lapangan. Strategi para wali dalam mengembangkan ajaran Islam di tanah Jawa dimulai dengan membagi syiar agama dalam beberapa cara. Di antaranya adalah cara-cara yang bertahap. Tidak ada sebuah ajaran yang diberlakukan secara instan dan mendadak, semua melalui proses penyesuaian yang evolutif. Berikutnya, juga diterapkan prinsip tidak menyakiti. Para wali membawa Islam tidak dengan yang konfrontatif. Mereka memberlakukan sistem dakwah sesuai dengan kapasitas objek dakwah yang ditemui. Seorang raja tentu tidak mungkin didakwahi sama dengan kawulo. Demikian pula dakwah di kalangan prajurit tentu berbeda dengan dakwah dengan kaum rohaniawan. Dalam catatan sejarah, para anggota Wali Songo juga melakukan peperangan, namun hal ini dilakukan dengan tetap memegang prinsip-prinsip peperangan dalam Islam, yaitu tidak melukai anak-anak dan perempuan, tidak merusak simbol-simbol keagamaan dan tempat ibadah, serta aturan-aturan lain yang dijalankan secara ketat. Dengan ini semua, maka pancaran hikmah dari adanya dakwah mampu diterima oleh masyarakat secara luas. Terbukti wilayah Kediri yang hingga kini masih tercatat warganya sebagian besar beragama Muslim. Padahal perang terhadap sisa kekuatan Majapahit yang terakhir adalah melawan Giridrawardana yang berkedudukan di wilayah itu. Jika Islam hadir dengan metode paksaan, mungkin masyarakat di wilayah tersebut akan kembali pada keyakinan awal mereka, kala Demak telah runtuh sebagai kerajaan yang berdaulat. Selain itu, para wali dalam berdakwah memberlakukan setidaknya 3 prinsip dakwah, yaitu fikihul ahkam, di mana prinsip dan ajaran Islam benar-benar diterapkan secara ketat dan mendalam. Hal ini ditujukan untuk mereka kalangan santri yang sudah menerima Islam dengan penuh. Pengajaran Islam yang benar, menyeluruh, dan mendalam ditujukan sebagai langkah guna membentuk generasi dakwah yang siap menerima misi dakwah ke depannya. Selanjutnya adalah fikih dakwah. Ajaran Islam diterapkan secara fleksibel dan lentur sesuai dengan kondisi masyarakat dan tingkatan pendidikan mereka. Para wali mengedepankan misi pemahaman utama tentang Islam, yaitu masalah tauhid, di mana yang terpenting masyarakat bisa memahami konsep tersebut, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menerima Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Adapun cara strategis para wali sebagai juru dakwah memang dikenal dengan kepiawaiannya menciptakan metode dakwah yang jitu dan efisien, sehingga hal ini mampu membawa dampak perubahan yang cukup signifikan dalam kurun waktu 50 tahunan. Beberapa strategi dakwah Wali Songo yang bisa diidentifikasi antara lain, yang pertama, pembagian wilayah dakwah. Para Wali Songo dalam melakukan aktivitas dakwanya antara lain sangat memperhitungkan wilayah yang strategis. Beranjak dari sinilah para Wali Songo yang dikenal jumlahnya ada 9 orang tersebut melakukan pemilihan wilayah dakwanya tidak sembarangan. Menentukan tempat dakwahnya dipertimbangkan pula dengan faktor geostrategi yang sesuai dengan kondisi zaman pada waktu itu. Kalau kita perhatikan dari ke-9 wali dalam pembagian wilayah kerjanya, ternyata mempunyai dasar pertimbangan geostrategis yang mapan sekali. 9 wali tersebut membagi dengan rasio 5:3:1, yang artinya Jawa Timur mendapatkan perhatian paling besar dari Wali Songo. Di sini terdapat 5 wali dengan pembagian teritorial dakwah yang berbeda. Maulana Malik Ibrahim sebagai wali perintis mengambil wilayah dakwahnya di wilayah Gresik. Setelah Malik Ibrahim wafat, wilayah ini dikuasai oleh Sunan Giri. Sunan Ampel mengambil posisi dakwahnya di wilayah Surabaya. Sunan Bonang sedikit ke utara di wilayah Tuban, sedangkan Sunan Derajat di wilayah Sedayu.
Berkumpulnya kelima wali ini di Jawa Timur adalah karena kekuasaan politik saat itu berpusat di wilayah ini. Kerajaan Kediri di Kediri dan Majapahit di Mojokerto. Di Jawa Tengah para wali mengambil posisi di Demak, Kudus, dan Muria. Sasaran dakwah para wali yang ada di Jawa Tengah tentu berbeda dengan yang ada di Jawa Timur. Di Jawa Tengah dapat dikatakan bahwa pusat kekuasaan politik Hindu dan Buddha sudah tidak berperan lagi. Hanya saja para wali melihat realitas masyarakat yang masih dipengaruhi oleh budaya yang bersumber dari ajaran Hindu dan Buddha. Saat itu juga para wali mengakui seni sebagai media komunikasi yang mempunyai pengaruh besar terhadap pola pikir masyarakat. Oleh karena itu, seni dan budaya yang sudah berakar di tengah-tengah masyarakat, menurut mereka perlu dimodifikasi dan akhirnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan dakwah atau sebagai uslub dakwah. Terakhir yaitu di Jawa Barat, menempatkan seorang wali yaitu Sunan Gunung Jati. Kedua, asimilasi budaya. Bagi seorang juru dakwah, mengubah sebuah tatanan masyarakat yang kompleks dan telah mengakar dalam sebuah tatanan laku hidup sehari-hari memang tidaklah mudah. Itu sangat sulit sekali, tidak semudah berdebat secara ilmiah dan logika. Oleh karena itu dalam dakwahnya kepada masyarakat Jawa, tidak jarang para wali menerapkan beberapa model dakwah dengan memasuki unsur-unsur kebudayaan yang ada di masyarakat. Para wali berani memasuki wilayah ini tentu dengan sebuah prinsip yang tidak dapat ditawar lagi, yaitu senantiasa membelokkan adat dan norma yang sesuai dengan ajaran Islam dan membuang serta mengganti adat yang berbau kesyirikan dengan memasukkan unsur Islam ke dalam adat tersebut. Para juru dakwah kontemporer menamakan model dakwah ini dengan sebutan metode al-hikmah, di mana cara-cara berdakwah para wali merupakan jalan kebijaksanaan yang diselenggarakan secara populer, atraktif, dan sensasional. Cara ini mereka pergunakan dalam menghadapi masyarakat awam. Dengan tata cara yang amat bijaksana, masyarakat awam itu mereka hadapi secara massal. Kadang-kadang terlihat sensasional, bahkan ganjil dan unik, sehingga menarik perhatian masyarakat umum. Dalam rangkaian metode ini kita dapati misalnya Sunan Kalijogo dengan gamelan sekatennya. Atas usul Sunan Kalijogo, maka dibuatlah keramaian dengan gamelan sekaten yang secara istilah diambil dari kata atas syahadatain atau dua kalimat persaksian kunci keislaman yang diadakan di Masjid Agung dengan memukul gamelan yang sangat unik dalam hal langgaman lagu maupun komposisi instrumental yang telah lazim pada waktu itu. Keramaian diadakan menjelang peringatan Hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Selain itu juga Sunan Kalijogo menggelar lakon wayang baru yang telah dimodifikasi dengan mengganti seluruh konten-konten syirik karya Mpu Malmi dengan konsep tauhid dan ajaran Islam. Selain Sunan Kalijogo ada pula Sunan Giri yang banyak menciptakan tembang-tembang mocopat seperti Asmarandana dan Pucung yang kesemuanya merupakan sebuah tutur laku dalam kehidupan manusia. Asmarandana adalah nasihat bagi mereka yang sedang masuk usia pernikahan agar selalu mawas diri dan waspada terhadap pergaulan yang tidak baik. Sedangkan Pucung adalah pengingat bahwa setiap manusia pasti akan menemui sebuah kematian. Selain itu, Sunan Giri juga menciptakan beberapa jenis permainan dan lagu dolanan. Hal ini ditujukan untuk memberikan dakwah Islam kepada semua kalangan usia termasuk ke anak-anak. Di antara karya tersebut adalah permainan cublak-cublak suwong, padang bulan, dan jelungan. Strategi dakwah yang ketiga adalah pendidikan dan pencetakan kader dakwah. Setiap wali yang berperan dan memiliki sebuah wilayah dakwah, hal pertama yang diperbuat adalah membangun sebuah pendidikan berupa pesantren. Dari sinilah mereka menemukan atau kedatangan murid-murid dari kalangan warga sekitar dan juga berbagai penjuru daerah. Dalam mencetak kader dakwah yang kuat, setiap pesantren memiliki kurikulum yang ketat dan terstruktur. Mereka diajarkan tentang ilmu utama dalam Islam yang meliputi akidah, Al-Quran, hadis, hingga ilmu fikih dan tafsir. Kemudian mereka juga mendapatkan tambahan materi berupa ilmu ketatanegaraan, ekonomi, dan ilmu aplikatif lainnya seperti pertanian. Selain itu, sebagai seorang kader dakwah, selain dituntut memiliki kapasitas keilmuan, juga harus memiliki tubuh yang kuat guna melawan hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan adanya basis pendidikan ini, maka para wali berhasil membentuk generasi yang unggul. Beberapa contoh wali yang berhasil mengembangkan model pendidikan ini adalah Sunan Ampel yang melahirkan generasi Sultan Fatah dan juga Sunan Bonang.
Kemudian Giri Kedaton yang menghasilkan murid dari seluruh Jawa hingga melahirkan Kesultanan Ternak, Tidore, Lombok, dan juga Bima. Kemudian strategi yang keempat adalah strategi dakwah di bidang politik. Dalam mengembangkan dakwah Islam di tanah Jawa, para wali tentu juga membutuhkan atau menggunakan sarana politik untuk mencapai tujuannya, yaitu menegakkan hukum Allah secara menyeluruh, karena ini tujuan diutusnya Wali Songo oleh Turki Utsmani ke tanah Jawa. Oleh karena itu, dengan melihat keadaan kekuasaan Majapahit yang terus mengalami penurunan, maka para wali saat itu mulai mengarahkan perhatiannya kepada Demak. Sebagai langkah awal adalah dengan mendirikan pusat dakwah dan koordinasi, yaitu Masjid Demak. Setelah posisi Majapahit benar-benar lemah, maka Demak tampil sebagai wajah baru dalam babak dakwah Islam di tanah Jawa, yaitu dengan tegaknya pemerintahan Islam dan diberlakukannya hukum syariat melalui Kitab Undang-Undang Angger-Angger Surya Alam. Dengan adanya perlindungan dari sebuah negara, maka dakwah Islam semakin luas. Langkah-langkah amar ma'ruf nahi mungkar juga lebih efektif karena umat Islam memiliki kekuatan hukum dan kekuatan penegakan hukum. Alhasil, akselerasi dakwah menjadi sangat pesat jika ditopang oleh sebuah negara. Itulah cerita Wali Songo, kenapa dalam kurun waktu 50 tahunan saja berhasil mengubah masyarakat Jawa menjadi masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Buat kalian yang suka dengan video ini, silahkan share sebanyak-banyaknya biar makin banyak yang tahu kenapa dalam waktu 50 tahunan masyarakat Jawa bisa menjadi mayoritas Muslim. Dan jangan lupa yang belum subscribe channel Usen Java di subscribe. Terima kasih.